Selamat datang, dan selamat beribadah, di The Way BSD. Mari hadir, ibadah Kristen sejati. Ibadah Minggu Raya, online dan onsite service, pukul 11 siang. Ibadah Tengah Minggu, Sabat Shalom, setiap hari Jumat, online service, pukul 9 malam. Mari beribadah bersama kami, baik secara onsite ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat agar memahami, mengimani, dan mengenal Yahweh sebagai Bapa, Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia, dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Shalom semuanya, selamat malam. Senang kembali dalam program di Jumat malam ini, Sabat Shalom ya. Kita akan belajar kebenaran firman Allah. Kita akan merenungkan firman Allah, kita akan dalami kebenaran tentang apa yang Yesus katakan dan yang Yesus ajarkan. Masih dalam rangkaian tentang doa Bapa Kami ya, karena di seri ke-49 ini kita masuk untuk mendalami tentang doa Bapa Kami. Dan sekedar informasi, pengajaran seri doa Bapa Kami sudah pernah saya bagikan belasan tahun yang lalu dan pertinggalnya ada di channel YouTube The Way BSD. Jadi kalau mau mendalami lebih lagi, bisa melihat di dalam YouTube The Way BSD untuk mencari informasinya di sana ya, video tentang pengajaran doa Bapa Kami. Nah, hari ini setelah belasan tahun saya mau ulangi lagi dalam konteks program Sabat Shalom. Mungkin tidak akan sepanjang yang saya bagikan belasan tahun yang lalu, tapi paling tidak ada materi-materi yang dipertajam. Karena kan pemahaman saya tentang Alkitab belasan tahun yang lalu dengan sekarang pasti ada perbedaan ya. Ada progresif, ada yang berbeda total, ada yang dipertajam. Namanya juga bertumbuh ya. Jadi pasti ada perbedaan. Nah, silakan diperlengkapi sehingga kita punya pemahaman tentang doa Bapa Kami dengan benar. Dan sebelum kita sharing tentang ini, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini kami boleh ada di program Sabat Shalom. Kami berdoa agar setiap apa yang kami dapatkan dalam materi Sabat Shalom tentang doa Bapa Kami ini akan memberkati setiap kami. Terima kasih buat kesempatan kami semakin hari bisa belajar kebenaran-Mu. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Berikan kami hikmat marifat-Mu, sehingga habis program ini, kurang lebih 1 jam ke depan, kami dapat pemahaman yang baru tentang bagaimana kami menjadi orang Kristen yang sejati, yang hidupnya bisa jadi berkat bagi banyak orang, yang hidupnya menyenangkan hati Bapa selantiasa. Maka doa ini, program ini kami mau buka dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita siapkan hati kita ya. Kita akan di malam hari ini, Bapak Ibu yang join bersama saya di live TikTok dan juga di live YouTube, bisa berinteraksi juga, bisa mengutarakan pandangan saudara tentang teks atau kalimat terminologi
yang sedang kita bahas di malam hari ini. Bisa jelaskan point of view saudara untuk mempertajam setiap kita ya. Jadi kita berusaha untuk berbagi berkat satu dengan lainnya. Saya berbagi apa yang saya pahami, saudara mungkin punya perbedaan atau penajaman, silakan berbagi. Sehingga masing-masing kita bisa menggenapi firman Allah, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya ya. Jadi sama-sama kita siapkan diri kita. Nah, kita akan ngebahas di seri ke-49 ya. Jadi sudah hampir 50 seri, minggu depan 50 seri, yakni khotbah seri saya tentang perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Sampai detik ini aja, ini adalah seri terpanjang saya. Dan saya menduga, saya memperkirakan, ini serinya bisa ratusan ya, bisa 200-an kali, 300-an kali ya. Jadi membutuhkan waktu yang panjang. Makanya saya mau jaga kesehatan saya. Ya kalau orang-orang terdekat saya tahulah saya pengen dikasih kesehatan beberapa tahun. Sehingga ketika saya sehat, saya bisa fokus ngajar ini. Karena ini kerinduan saya. Ya, sebelum saya siap kapan saja dipanggil oleh Bapa. Tapi sebelum itu terjadi, saya bergening lah gitu ya. Bergening tapi dalam kekudusan gitu ya. Kalau boleh, saya selesaikan semua dulu perkataan dan pengajaran Yesus yang ada di Alkitab. Saya mau kupas satu persatu. Ya, dukung doa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh program ini, tolong dukung doa supaya saya diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga bisa selesaikan semua tadi. Semata-mata karena saya merasa pengajaran tentang perkataan dan pengajaran Yesus itu belum dibagikan secara sistematis. Saya belum mendapati ada gereja, ada pendeta, hamba Tuhan di dalam budaya dan bangsa apapun yang sudah mengkhotbahkan ini secara seri. Ya, semuanya belum pernah ya. Saya mau berusaha bukan untuk mencari atau memecahkan rekor, bukan itu tujuannya. Tapi saya kepengen paling nggak ketika saya diberikan hikmat marifat oleh Bapa, saya sudah diberikan kesempatan, punya kesempatan juga untuk berbagi semua perkataan dan pengajaran Yesus. Karena saya yang hidup di 2025 ini melihat banyak orang Kristen yang hidupnya tidak seperti Yesus ya. Kenapa? Karena mungkin tidak tahu. Mereka Kristen tapi menghidupi ajaran gereja. Mereka Kristen tapi menghidupi dogma pendetanya, dogma kelompok Kristennya. Mereka sebenarnya tidak mengerti apa itu kata Yesus dalam Alkitab. Nah, saya mau menerobos itu dengan berbagi apa yang Yesus katakan. Bukan apa yang gereja katakan, bukan yang pendeta atau saya katakan, tapi apa yang benar-benar Alkitab katakan. Jadi siapkan hatimu. Di seri ke-49 ini, masih dalam rangkaian seri doa Bapa Kami, kita sudah belajar minggu lalu tentang kalimat awal dari doa Bapa Kami, yakni Bapa Kami yang di surga. Maknanya apa? Bapak Ibu bisa lihat di dalam program di channel YouTube WBSD, ya, pertinggalnya ada di situ. Jadi semua materi-materi kami, pengajaran kami tertinggal di YouTube WBSD. Kalau di TikTok Live ya, habis itu hilang. Ya, tidak tertinggal ya. Tapi saya berusaha untuk ini tertinggal di TikTok. Maka mungkin saya tidak akan live kan, tapi saya akan simpan saja di video ya, sehingga materinya tersimpan di TikTok supaya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kita dalami ya. Kalimat dikuduskanlah namamu dalam Matius 6 ayat 9 itu apa sebenarnya makna terdalamnya? Kalimat lengkapnya dalam Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, ayat ini adalah bagian dari pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit yang berfokus pada doa. Doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9 merupakan pengajaran Yesus yang memberikan pola doa kepada murid-muridnya. Karena konteksnya kalau kita baca Lukas 11 ayat 1-2, kalimatnya begini. Pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuan, Kurio, ya, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya yang kita kenal kemudian sebagai doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami adalah ajaran Yesus. Tapi harus diperhatikan, doa Bapa kami itu adalah pengajaran yang dibutuhkan oleh murid-muridnya.
Kalau kita sudah membaca Lukas 11 tadi, itu permintaan muridnya. Ya, ajarlah kami berdoa seperti rabi-rabi lain mengajar murid-muridnya berdoa. Ajar kami berdoa, caramu berdoa ajarkan kepada kami seperti Yohanes mengajarkan doa yang dilakukan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi itu tipikal rabi-rabi zaman dulu. Seseorang yang dianggap guru agama itu punya murid-murid dan doa mereka itu punya ciri khas. Like father like son, ya. Seperti guru begitulah muridnya. Jadi kalau gurunya berdoa dengan pola yang sedemikian, maka murid-muridnya, kelompok yang mengaku murid-muridnya akan berdoa dengan pola yang sama. Itu hal yang lumrah. Nah, Yesus itu murid-muridnya belum pernah diajar bagaimana pola Yesus berdoa. Mereka cuma tahu Yesus setiap hari berusaha untuk naik ke bukit, setiap malam naik ke bukit berdoa di sana. Tapi mereka tidak tahu bagaimana Yesus berdoa, maka Yesus ditanya oleh muridnya, ajar kami bagaimana kamu berdoa. Dan Yesus ketika mengajarkan doa, pola doa yang biasa dipakai Yesus, dia mengajar doa Bapa kami ini. Bapa kami yang di surga, sudah kita bahas di minggu yang lalu. Ya. Sekarang kita belajar kalimat berikutnya, dikuduskanlah namamu. Dalam Judaism, nama Yahweh Bapak Ibu, bukan sekedar label. Jadi nama Yahweh, nama Allah yang kita baca di Alkitab Perjanjian Lama, itu bukan sekedar label. Ya, nama itu mewakili keberadaan, mewakili karakter, mewakili otoritas. Dalam konteks budaya Timur Tengah tuh seperti itu. Jadi mengganti nama seseorang, memakai nama untuk mengolok-olok itu bukan budaya Timur Tengah, bukan budaya Israel. Nama itu mewakili karakter, identitas, keberadaan, otoritas, dan seterusnya. Jadi ketika Allah mengenalkan diri dengan nama Yahweh kepada Israel, nama Yahweh itu mewakili keberadaan Allah, mewakili karakter Allah, mewakili otoritas yang Allah miliki. Jadi ketika kalimatnya dikuduskanlah namamu, mengkuduskan nama Yahweh itu berarti menjunjung tinggi, berarti menghormati dan memuliakan Yahweh dalam segala aspek kehidupan. Jadi kalimat dikuduskanlah namamu itu bukan kalimat kosong. Ya. Karena nama saya bilang itu adalah identik dengan keberadaan, karakter, dan otoritas nama yang disampaikan. Jadi kalau nama Yahweh, kata Yahweh, nama Yahweh itu identik dengan keberadaan Allah, karakter Allah, otoritas Allah. Jadi bukan cuma sekedar menjunjung tinggi semata nama itu, menghormati nama itu, tapi juga dalam aspek kehidupan itu berpengaruh. Jadi ini bukan tentang membuat nama Yahweh menjadi kudus, karena Yahweh kudus adanya. Nama itu sudah kudus. Melainkan tentang mengakui dan memperlakukan nama itu sebagai sesuatu yang kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saya berdoa Bapa kami, saya mengucapkan kalimat dikuduskanlah namamu. Itu artinya saya mau mengakui, saya mau memperlakukan nama itu, nama Bapa, nama Yahweh, yang identik dengan keberadaan, karakter, dan otoritas Allah, ya, dengan kudus. Maka ketika saya berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, saya dalam kesadaran ingin hidup kudus. Karena saya mau menguduskan nama Yahweh. Bukan berarti nama Yahweh nggak kudus. Dia sudah kudus adanya. Tapi sayanya, ya, yang berdoa dikuduskanlah namamu, sayanya lah yang mau berkomitmen untuk mengakui dan memperlakukan nama itu sebagai sesuatu yang kudus. Maka dampaknya saya pun harus hidup kudus. Dan ini tidak dipahami oleh banyak orang kebanyakan. Ya. Karena pada zaman Yesus, orang Yahudi sangat menjunjung tinggi monoteisme. Bagi mereka itu Allah itu Ehad, Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Nama Allah dianggap sebagai nama yang sangat kudus, nggak boleh disebut secara sembarangan. Ini tercermin dan tergambarkan dalam penggunaan nama Yahweh yang tidak diucapkan secara langsung, melainkan digantikan dengan Adonai atau Elohim ketika orang Israel membaca kitab suci. Berkali-kali. Kalau orang Israel membaca kitab suci, ada kata Yahweh di situ, maka mereka tidak berani. Mereka diajarkan dan jadi budaya tidak mengucapkan nama Yahweh, karena nama Yahweh itu kudus. Maka mereka melafalkannya dengan Adonai, yang berarti harafiahnya adalah Lord atau Tuan.
atau Elohim, Allah, ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus dipahami. Nah, orang Yahudi menguduskan nama Yahweh itu dengan cara tidak menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Tidak mengucapkan nama Yahweh dengan sembarangan. Bahkan lebih tajamnya ketika mereka baca kitab suci sekalipun, kalau ada kata Yahweh mereka nggak berani mengucapkannya, mereka mengganti namanya atau mengganti kata itu dengan menyebutkannya dengan kata Adonai, Tuhan. Yang kemudian ketika Alkitab Septuaginta ada kata Adonai, kemudian diterjemahkan menjadi kata Yunani Kurios. Nah, problemnya itu yang berkali-kali saya bilang, kata Adonai dan kata Kurios ketika diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ke dalam bahasa Indonesia, ada yang diterjemahkan menjadi Tuan, ada yang diterjemahkan menjadi Tuhan. Ya. Padahal kalau kita mau belajar sejarah Alkitab Indonesia, kata Tuhan itu ya memang diterjemahkan oleh misionaris dari Eropa yang melayani atau membawa Injil ke tanah Melayu. Dalam konteks aslinya, kata Adonai, kata Kurios itu tidak pernah diterjemahkan menjadi Tuhan. Karena kata Adonai dan kata Kurios itu ya secara penggunaan kata biasa, ditujukan kepada sosok, kepada oknum yang lebih superior. Dan secara harfiah memang kata Adonai dan kata Kurios itu artinya adalah Lord atau Tuan. Ya. Saya minta maaf ya kalau Bapak Ibu belum mengikuti pengajaran saya tentang Yesus dalam konteks Tritunggal, ya nggak akan ngerti ini. Ya. Bahkan saya sudah berani berkata, ya kalau Bapak Ibu dengerin saya, mau mendengarkan materi-materi pengajaran saya, tapi Bapak Ibu nggak mau siapkan kantong anggur yang baru, Bapak Ibu nggak akan bisa terima, nggak akan bisa mengerti. Mental dengan gitu saja. Udah saya buktikan Bapak Ibu. Saya punya teman beberapa yang tadinya dari merupakan orang-orang saya, mereka punya gelar teologi juga, tapi nggak ngerti. Ada seorang teman saya sekarang udah keluar, dia bilang sama saya, gue paham dengan apa yang lo ajarin Pase. Gue sepakat juga, memang itu yang paling sejahtera. Tapi dia masih nggak bisa memahami kenapa kata Adonai dan kata Kurios tidak bisa diterjemahkan Tuhan. Maka dia selalu berkata, bagi gue Yesus adalah tetap Tuhan. Tapi Yesus bukannya Allah yang menjadi manusia, tapi anak Allah yang menjadi manusia. Tapi dia meskipun meyakini Yesus adalah anak Allah, bukan Allah yang menjadi manusia, tapi dia tetap menggunakan kata Tuhan. Lah, padahal kata Tuhan dan kata Allah itu sinonim dalam bahasa Indonesia. Ini teman saya bukan orang sembarangan. Dia punya gelar teologi ya, yang cukup mumpuni sebenarnya. Tapi ya nggak bisa mengerti apa yang saya ajarkan. Kenapa? Dia tidak siapkan kantong anggur yang baru. Ya nggak apa-apa. Berbeda ya nggak apa-apa, saya menghargai pilihan dia. Dan ketika dia akhirnya mengundurkan diri dengan alasan keluarga, mau pindah keluar kota, ya nggak apa-apa gitu ya. Saya persilahkan. Ya. Jadi Bapak Ibu ayo siapkan hati kita. Ya. Apa yang saya ajarkan ini memang menabrak banyak pemahaman yang umum, yang mainstream. Ya, silakan diuji aja bersama Roh Kudus. Makanya tadi sebelum saya menyampaikan materi pengajaran, saya selalu mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Minta Roh Kudus yang menjamah kita. Nah, dikuduskan namamu itu berarti bukan cuma Allah itu harus dikuduskan. Dia sudah kudus adanya. Kalimat Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu itu merujuk pada kitanya. Yang ketika berkata atau mengikuti pola doa Yesus, itu kita di alam bawah sadar kita diajak atau diminta untuk hidup kudus. Karena kita mau menghadap, kita mau berdoa kepada Bapa yang kudus adanya. Itulah pengertian dasar dari dikuduskan namamu. Kalau kita dalami lagi Bapak Ibu, makna dikuduskan itu kan diterjemahkan dari kata hagiasteto yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi kata dikuduskan. Hagiasteto ini berasal dari kata dasar hagios. Yang kalau kita belajar bahasa Yunani, kata hagios itu berarti kudus. Kudus dalam pengertian apa? Dipisahkan. Jadi orang yang kudus, orang yang hagios, ya, orang yang suci, orang kudus, ya, kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Baru, orang kudusnya Allah, itu orang yang bukan berarti kudus dalam pengertian yang seperti orang Indonesia berkata kudus, bukan. Lebih tepatnya kata kudus, kata hagios itu orang yang dipisahkan. Jadi orang kudusnya Allah itu adalah orang-orang yang dikuduskan, yang dipisahkan dari dunia ini untuk benar-benar hidup dalam umatnya Allah, menjadi umatnya Allah. Itulah pengertian dari kata gereja sebenarnya. Gereja atau eklesia, ya, itu juga arti harfiahnya adalah orang yang dipisahkan, orang yang dipanggil keluar. Sama seperti kata hagios.
Hagios tuh orang yang dipisahkan. Tadinya saya itu hidup dengan pola pikir dunia, seperti orang dunia, tapi saya dikuduskan oleh darah Yesus, berarti saya dipisahkan oleh komunitas dunia, dari komunitas dunia untuk menjadi komunitas umat pilihan Allah. Ya, itulah pengertian kudus. Maka orang yang merasa dirinya sudah dikuduskan, itu mestinya tidak sama pola pikirnya, hatinya, pikirannya, kelakuannya dengan orang-orang yang belum dikuduskan. Jadi dikuduskan tuh bukan berarti sudah dibaptis ya, sudah diurapi, bukan itu semata-mata. Meskipun tidak salah juga menafsirkan seperti itu. Ya. Itulah pengertian hagios yang berkembang menjadi hagiasteto yang artinya dikuduskan. Dalam konteks ayat ini, Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu. Frase ini, dikuduskan namamu, bukan sekedar pernyataan fakta bahwa nama Allah kudus. Allah memang kudus, namanya kudus. Tapi ketika kita berdoa dikuduskan namamu, tapi ini lebih dalam pengertian sebagai permohonan. Ya. Sebab kalau kita berdoa dikuduskan namamu, faktanya memang Allah itu kudus. Nama Allah juga kudus. Jadi ketika kita diminta oleh Yesus mengikuti pola doanya dengan berdoa Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu, itu sebenarnya berarti permohonan kita yang mengucapkan doa itu agar nama Bapa diakui dan dihormati sebagai kudus di dalam dunia ini. Kita berharap agar dunia mengkuduskan nama Bapa. Ya. Agar Bapa diakui dan dihormati sebagai yang kudus oleh dunia ini. Sekaligus kitanya juga mau berusaha menjadi orang yang kudus. Kan sebelum kita ingin merubah orang, kita harus berubah dulu. Kita harus jadi terang dan garam. Jadi ketika kita berdoa Bapa kami di surga dikuduskan namamu, itu permintaan kita agar dunia menganggap Bapa Allah kita ini juga kudus. Seperti kita sudah menganggapnya kudus, dan kita juga mau jadi umat yang kudus. Supaya kita bisa jadi transfer, jadi berkat, jadi terang, jadi garam bagi masyarakat sekitar. Nah dalam perjanjian lama Bapak Ibu, nama Allah atau Yahweh sangat dihormati hingga orang Yahudi menghindari penyebutannya secara langsung. Jadi kayak saya gini, sering menyebut nama Yahweh, itu dalam budaya Yahudi nggak lazim. Nah karena saya menghormati budaya Yahudi, yang mengkuduskan nama Yahweh dengan tidak menyebut nama Yahweh dengan sembarangan, saya akhirnya mengikuti pola Yesus. Di mana Yesus kalau memanggil Yahweh, memanggil Allah, dia memanggil dengan sebutan Bapa. Maka saya mengajar orang yang mau mendengarkan saya, mulailah berdoa dengan sering memanggil Bapa. Ketika merujuk pada Allah, ketika merujuk pada Yahweh. Ya, seperti yang Yesus kita ajarkan. Kan kita harus seperti Yesus. Kita orang Kristen kan umatnya Yesus. Orang yang mau hidup seperti Kristus. Ya. Nah, karena orang Yahudi demikian, nama dalam budaya Ibrani itu mewakili esensi. Kenapa begitu? Ya karena tadi, mewakili esensi. Mewakili karakter, jati diri. Nama itu nggak bisa dipisahkan dengan orang. Ya. Makanya nama itu identik dengan orangnya, dengan sosoknya, dengan oknumnya. Maka nggak bisa itu diterjemahkan Bapak Ibu. Makanya ketika kita memahami budaya Ibrani seperti ini, ya nama itu nggak bisa diterjemahkan. Ya, Yahweh diterjemahkan menjadi Allah, diterjemahkan menjadi Tuhan, itu nggak bisa. Karena proper name, nama diri. Ya. Karena nama itu identik dengan yang memiliki nama tersebut. Maka kita hanya bisa untuk memanggilnya dengan sebutan yang lain, tapi bukan mengganti atau menerjemahkan kata itu. Seperti saya bilang, orang namanya good life. Ada orang namanya good life, saudara. Nggak bisa kita terjemahkan menjadi hidup yang baik. Kemudian ketika ada orang satu kelas dengan kita, ketika di absen, gurunya karena mengerti bahasa Inggris, dia akhirnya memanggil nama murid yang namanya good life menjadi hidup yang baik. Nggak bisa. Dia dikasih nama good life, meskipun artinya hidup yang baik, tetap aja dia harus dipanggil good life. Nggak bisa gitu nama diterjemahkan. Ya. Nah ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini, Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu, ia mengajarkan permohonan agar karakter dan kekudusan Allah dinyatakan dan dihormati di seluruh bumi. Jadi harapannya kita yang berdoa Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu, kita juga menjadi umat yang menjadi bagian dari umat yang mau menguduskan Allah,
menyatakan kekudusan Allah di bumi ini, menghormati kekudusan Allah di bumi ini dengan cara hidup kudus. Itulah makna terdalam. Makanya jangan cuma hafal doa Bapa Kami. Kebanyakan orang Kristen hafal doa Bapa Kami, tapi karena menghafal akhirnya menjadi rapalan, menjadi mantra. Ada loh orang Kristen yang menjadikan doa Bapa Kami itu sebagai mantra. Saya pernah diperlihatkan, banyak orang kagum. Ini yang membedakan antara orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen. Kalau orang Kristen dalam uji nyali, ya, setannya takut. Maka digambarkanlah orang yang bukan Kristen itu kerasukan, sedangkan orang Kristen meskipun dia ketakutan, tapi setan tidak bisa merasuki orang Kristen. Karena dalam video itu saya masih ada videonya di YouTube ya. Orang yang ikut uji nyali itu sepanjang waktu uji nyali kurang lebih beberapa jam, dari jam 12 sampai jam 1 sampai beberapa jam, sampai akhirnya acara itu diselesaikan. Dia terus komat kamit, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, sampai habis Bapa kami yang di surga. Jadi doa rafalan, ya, doa mantra. Pada doa Bapa kami itu bukan untuk dihafal. Itu adalah pola doa. Perhatikan baik-baik. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, ajar dong kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa. Jadi murid-muridnya bisa doa nggak? Bisa. Cuma mereka kepengen punya pola doa yang sama dengan gurunya, yakni Yesus. Maka Yesus mengajar pola doa yang dia pahami. Nih, gini loh kalau kamu berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini bukan doa hafalan. Tapi menghafal doa Bapa kami boleh nggak? Boleh. Bagus nggak? Bagus. Tapi nggak berhenti dengan menghafal doa Bapa kami. Makanya kalau Bapak Ibu pernah mendengar khotbah saya tentang doa Bapa kami belasan tahun yang lalu, saya bilang doa Bapa kami itu mutiara yang terpendam. Doa Bapa kami itu adalah pengakuan iman Kristen yang sejati. Karena dalam doa Bapa kami, selain itu pola doa, Yesus juga mengajar bagaimana sebenarnya orang Kristen beriman itu. Setiap kata dalam doa Bapa kami ada pengajaran iman yang dalam sekali. Jadi kalimat dikuduskan, hagiasteto, itu maksudnya seperti itu. Bukan cuma mengimani Allah itu kudus. Bukan cuma berharap agar Allah dikuduskan oleh semua makhluk di bumi ini. Tapi kitanya yang berdoa juga harus kudus. Bagaimana mungkin kita berkata dikuduskan namamu dalam doa Bapa kami yang kita panjatkan setiap hari, tapi kita hidupnya tidak dalam kekudusan. Itu kan namanya orang yang munafik. Dan Yesus benci banget dengan orang munafik. Dikuduskan namamu bukan sekedar permohonan pasif. Ini adalah seruan untuk bertindak. Ini berarti kita dipanggil untuk hidup kudus menjadi saksi bagi kemuliaan Bapa. Ini berarti kita harus berani melawan ketidakadilan dan penderitaan, serta membangun dunia yang lebih mencerminkan kasih dan keadilan Allah. Kata dikuduskan namamu itu punya dampak yang dalam. Pengudusan itu melalui tindakan Bapak Ibu. Kita menguduskan nama Bapa, nama Allah, nama Yahweh bukan hanya dengan kata-kata. Bukan hanya seperti orang Yahudi yang tidak berani menyebut nama Yahweh dan menggantinya menjadi Adonai atau Elohim. Bukan dengan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tapi juga dengan perbuatan. Orang Yahudi, mereka berpikir ketika mereka tidak menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Ketika membaca kitab suci, menemukan kata Yahweh mereka rubah menjadi kata Adonai. Mereka berpikir mereka sudah menguduskan nama Allah. Orang Yahudi yang saya maksudkan adalah orang-orang yang punya keilmuan. Alim ulama, para imam, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Mereka berpikir menguduskan nama Yahweh, ya tidak menyebut nama Yahweh sembarangan. Mereka berpikir dengan begitu mereka sudah menguduskan Allah, tapi tidak. Hidup mereka tetap hidup dalam keduniawian. Makanya Yesus berkata mereka itu seperti orang munafik. Orang yang sudah memahami menguduskan nama Allah, maka menguduskan nama Allah lewat tindakan yang bisa dia kerjakan. Jaga hidup yang berintegritas, ucapan dengan tindakan selaras. Penuh kasih, penuh keadilan. Itu merupakan bentuk pengudusan nama Yahweh yang nyata. Alih-alih daripada tidak menyebut nama Yahweh, tidak berkata-kata Yahweh, tapi hidupnya tidak adil, hidupnya jinah cabul, hidupnya tidak ada kasih, apa artinya menguduskan nama Allah itu? Maka menguduskan nama Allah harus lewat tindakan nyata. Pengudusan juga melalui penderitaan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita dipanggil untuk menderita demi nama Yahweh. Ketika kita menghadapi penganiayaan karena iman kita mengalami pencobaan karena iman kita bisa nggak tetap mengkuduskan nama Yahweh dengan
tetap setia, hidup kudus. Jadi pengudusan itu lewat penderitaan juga, lewat cobaan. Ya. Makanya coba rubah cara berpikir kita bahwa yang namanya penderitaan dan cobaan itu memang baik buat kita. Maka jangan ditolak itu semuanya. Kalau kita bisa melewati penderitaan, pencobaan, kita berarti melewati suatu proses pengujian. Selesaikan itu, ujiannya selesai, next level, naik kelas. Ya. Pengudusan juga sebagai proses. Berarti bukan cuma sekali selesai, tapi terus berkelanjutan. Pengudusan nama Bapa, nama Yahweh bukanlah peristiwa satu kali, melainkan proses yang berkelanjutan. Kita diminta ketika berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita tuh diminta untuk terus-menerus dipanggil menjadi umat yang bertumbuh dalam kekudusan. Semakin mencerminkan kemuliaan Bapa dalam hidup kita, artinya tidak membuat dosa. Maka doa Bapa kami itu bukan rapalan, tapi harus diucapkan, harus dilakukan, harus diutarakan dengan pemahaman yang benar. Supaya kita setiap berdoa Bapa kami, kita diingatkan untuk terus hidup menjaga kekudusan. Makanya di dalam program-program yang saya bawakan, saya selalu mengajak saudara berdoa Bapa kami kan. Di program Pagi Berkat bersama Pase, saya menutup doa dengan doa Bapa kami. Setiap program-program saya yang saya bawa dalam doa, yang ada doanya, ya, saya selalu tutup doa dengan doa Bapa kami. Begitu juga saya dalam berdoa pribadi. Ya, ketika habis ngobrol sama Bapa, selalu saya tutup dengan doa Bapa kami. Bukan untuk dirafal, bukan menjadi mantra, bukan. Oh, nggak afdol kalau nggak ditutup dengan doa Bapa kami, bukan begitu. Tapi ketika saya berdoa Bapa kami, setiap saya berdoa Bapa kami, saya mengingatkan diri saya sendiri untuk menjaga kekudusan. Sebab proses kekudusan itu proses yang panjang, bukan sekali. Yesus sudah menguduskan kita, tapi sampai kita mati, kita harus menjaga kekudusan yang sudah kita terima karena penebusan Yesus itu. Kita yang menjaganya, bukan lagi Yesus, bukannya Allah yang menjaganya untuk kita. Jadi panjang. Dengan demikian Bapak Ibu, dikuduskanlah namamu merupakan ajakan untuk hidup dalam penghormatan dan pemuliaan Bapa, serta berperan aktif dalam mewujudkan kerajaan Allah di bumi. Ini adalah doa yang penuh kuasa dan relevan bagi kehidupan kita saat ini. Jadi kalimat dikuduskanlah namamu itu bukan kalimat sekedar memuji Allah. Kau kudus Bapa, atau beriman Bapa kau kudus, bukan semata itu. Tapi ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, itu sebenarnya merupakan ajakan, permohonan. Permohonan untuk orang yang mendengarkan doa kita, dan juga permohonan kepada diri kita. Kita bicara kepada diri kita untuk terus kudus, karena kita mau menguduskan nama Bapa. Dikuduskanlah namamu. Itu kan ekspresi iman bahwa kita mau menguduskan Bapa. Dalam apa? Dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat hidup kita. Jadi itu merupakan sebuah ajakan untuk hidup dalam penghormatan dan pemuliaan kepada Bapa, kepada Allah, kepada Yahweh. Bukan cuma lip sync, kata-kata, tapi lewat perbuatan. Ini masih relevan gak sampai detik ini? Masih Bapak Ibu. Jadi permohonan dikuduskanlah namamu adalah sebuah perlawanan sebenarnya terhadap semua bentuk penghinaan terhadap Allah dan panggilan bagi umatnya untuk menunjukkan kekudusannya melalui hidup mereka. Orang-orang zaman dulu, budaya zaman dulu, itu seringkali menghujat Allah. Mereka sering menyebut nama Allah dengan sia-sia. Mereka sering bersumpah demi apapun dalam nama Allah. Allah dijadikan bahan candaan, bahan sumpah yang hanya berkaitan pada masalah-masalah duniawi. Maka dengan kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, itu adalah bentuk perlawanan kita. Kita menaruhkan pemahaman iman di dalam alam bawah sadar kita bahwa kita menolak semua bentuk penghinaan terhadap kekudusan Allah. Maka orang yang berdoa Bapa kaminya kenceng, ya, punya kebiasaan berdoa Bapa kami, tapi sering latah menggunakan nama Allah, sering menggunakan nama Allah dengan sia-sia, bersumpah untuk apapun, hal kecil aja bersumpah demi Tuhan, demi Bapa, demi Yahweh. Nah, orang seperti ini berarti tidak mengerti esensi atau dasar makna terdalam dari kalimat dikuduskanlah namamu.
Saya ngajar ini buat saudara. Supaya saudara jangan seperti orang Kristen yang tampaknya Kristen tapi kelakuannya jauh dari iman Kristen. Jangan cuma hafal doa Bapa kami, setiap berdoa ditutup dengan doa Bapa kami, tapi kelakuannya, hidupnya itu tidak mencerminkan dari kata-kata, dari pola doa yang Yesus ajarkan. Karena nggak pernah mendalami. Doa Bapa kami cuma dihafal doang. Kalau udah dihafal kayaknya udah bener aja. Doa Bapa kami kemudian karena sudah dihafal dijadikan doa untuk mengusir setan. Doa untuk apa saja. Ya. Ini kan nggak bener. Meskipun boleh nggak berdoa ketika takut, ketika merasa ada kuasa jahat menyerang kita berdoa Bapa kami, boleh. Ya tapi masa dijadikan seperti apa ya? Seperti satu-satunya cara atau dijadikan metode untuk mengusir setan? Ya enggak dong Bapak Ibu. Ya. Makanya saya kalau ada orang Kristen yang seperti itu, ya, sering berdoa Bapa kami, doa Bapa kaminya fasih, tapi kelakuannya jauh asap daripada arang, saya cuma senyum-senyum aja. Sudahkah kita menguduskan Allah dengan sungguh? Nah, implikasi dalam hidup orang percaya apa ketika kita sudah berdoa doa Bapa kami tadi? Ketika kita berdoa dikuduskan namamu, itu berarti hidup kita harus memuliakan Allah. Nama Allah yakni Yahweh tidak hanya dikuduskan dalam kata-kata. Tidak hanya kita kuduskan dengan tidak menyebut nama Yahweh dan menggantinya dengan nama Adonai, Tuan, atau Bapa. Tapi juga dalam tindak tanduk kita, dalam kelakuan kita, dalam kehidupan kita. Dalam perbuatan kita sehari-hari kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang memuliakan Allah lewat hidup kita. Ya. Sebagai seorang hamba Tuhan ya jaga integritasnya itu. Banyak orang menstempeli dirinya hamba Tuhan tapi hidupnya tidak punya integritas. Perkataannya itu dolak-dalik. Apa yang dia katakan itu bukan fakta. Ya. Saya udah katam lah. Bukannya sombong ya. Ya saya katam lah ketemu rekan-rekan pelayan yang ngomongnya lebay. Gitu. Oh saya melayani begini pase. Begini. Semuanya dilebaikan, hiperbola. Faktanya enggak. Saya melayani orang 10 orang hari ini, faktanya cuma 2. Ya. Saya kemarin khotbah yang dengerin ada 100 orang, faktanya cuma belasan. Ya. Wah saya kemarin melayani di pasar, ada 3 orang bertobat, faktanya cuma 3 orang yang disampaikan firman Tuhan. Ketemu 3 orang di pasar, sharing firman Tuhan, tapi belum ada yang bertobat. Tapi dikatakan 3 orang sudah bertobat. Itu hiperbola, itu bohong, saudara. Menguduskan nama Allah tapi hidupnya masih bohong. Ya. Ya. Saya ketemu hamba Tuhan yang katanya mau keluar daerah, tinggal di sana. Karena dia ketemu jodoh di sana. Itu yang disampaikan kepada saya dan teman-teman. Tapi faktanya sampai detik ini udah berbulan-bulan. Padahal dia bilang sama saya akan segera ke sana. Ya. Tapi belum dilakukan. Ini sedih aja, kok hamba Tuhan mulutnya dolak-dalik gitu. Apa yang diucapkan sama kelakuannya sehari-hari berbeda. Ya. Sedih aja gitu. Orang yang relatif dekat dengan saya, mestinya sudah dipengaruhi oleh cara saya mengajar, cara saya mengatakan kebenaran, dan hidup saya pasti ada transfer sedikit banyak, tapi kok nggak kelihatan gitu. Masih bohong. Ya. Saya sudah berani berkata, saya nggak pernah bohong lagi Bapak Ibu. Sudah bertahun-tahun saya nggak pernah bohong. Untuk hal kecil saya nggak berani berbohong. Saya ngomong iya, tidak. Ya. Kalau saya bilang saya nggak suka, ya nggak suka. Kalau saya bilang saya suka, ya saya suka. Ya. Nah ketika kita berdoa dikuduskan namamu, berarti kita juga tadi harus melakukan dalam tindakan kita. Dalam pemuliaan Allah itu. Berikutnya kita tidak boleh mendekati Allah dengan sembarangan. Dia adalah Bapa, tapi juga Raja yang kudus. Mentang-mentang kita berdoa Bapa kami yang di surga, kita merasa dekat dengan Bapa dan kita akhirnya bisa berbuat semena-mena, berbuat semaunya sendiri. Karena kita dekat dengan Bapa, kita anak, kita bisa minta apa saja. Kelakuan mintanya seperti anak kecil gitu. Yang meraung-raung, yang memaksa-maksa. Siapa kita? Ingat, meskipun dia adalah Bapa kita, tapi dia juga di surga. Itu yang membedakan kita yang hidup di bumi. Kan begitu? Jadi meskipun dia Bapa kita harus punya pemahaman juga. Dia adalah Raja kita, Tuan kita. Itu makanya saya tidak setuju dengan rekan dulu. Saya punya rekan pendeta yang mengatakan bahwa jangan lagi panggil saya
hamba Allah ya. Saya bukan hamba ya. Saya adalah anak Allah. Dia menekankan bahwa kita orang Kristen harus memanggil Allah dengan panggilan Bapa, Bapa, Bapa. Itu yang ditekankan. Saya tidak bermasalah dengan itu karena itu kebenaran. Tapi mengajarkan bahwa orang Kristen bukan lagi hamba, tapi anak, ini yang keblinger. Akhirnya orang ini, ya rekan saya ini ya, kalau dalam doanya, kok doa nyuruh-nyuruh Tuhan. Ya. Aku minta Bapa kau turunkan berkat-Mu, berkati dia. Bapa patahkan kuasa jahat dalam nama Yesus. Aku usir setan. Ya semuanya dia nyuruh-nyuruh Bapa. Mau tidur minta agar Bapa yang jaga dia. Bapa kirim malaikatnya. Ini kan kalimat-kalimat yang keblinger. Iya. Dengan berdoa demikian menunjukkan kita dekat dengan Bapa. Iya, benar. Tapi ingat Allah bukan cuma Bapa kita, tapi Allah juga adalah Tuhan kita. Ada nggak hamba yang berani ngomong kurang ajar sama tuannya? Allah bukan saja Bapa kita, tapi juga Raja kita. Ada nggak rakyat yang berani ngomong kurang ajar dengan rajanya? Nangkep Bapak Ibu? Harus ada ewuh pakewuh, ada rasa hormat. Makanya Yesus mengatakan Bapa kami yang di surga. Meskipun kita panggil Allah dengan panggilan Bapa, tapi ada kalimat yang di surga. Mestinya kita berdoa Bapa kami yang di surga, kita tahu Allah adalah Bapa, tapi kita juga tahu bahwa Allah di surga, kita di bumi. Siapa kita di hadapan Allah? Siapa kita di hadapan Bapa kita? Nah, dengan kita punya pemahaman yang balance, kita akhirnya mengerti dan menghidupi iman yang benar. Doa harus berpusat pada Allah terlebih dahulu, bukan kebutuhan kita. Dengan Yesus mengajarkan kalau kau mau berdoa, pola doaku adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Itu artinya kita mendahulukan memuliakan Allah, bukan berdoa untuk kepentingan kita. Nggak seperti kebanyakan orang Kristen kalau berdoa, baru Bapa, aku minta A, B, C, D. Aku mau A, B, C, D. Doanya isinya semua permohonan-permohonannya. Salah nggak? Nggak salah daripada minta ke setan, dari minta ke dukun. Ya kan? Lebih baik minta kepada Bapa. Tapi masa berdoa seperti itu? Kita hafal doa Bapa kami, tapi doa pribadi kita isinya semua permohonan. Tidak ada memuliakan nama Allah, memuji Allah. Nggak ada itu. Langsung aja minta A, B, C, D, E, F, G. Dan dia bisa melakukan seperti itu karena diajarkan oleh orang yang namanya pendeta. Ada pengajaran pendeta yang seperti itu Bapak Ibu. Ya. Pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang hedon, yang hidup dalam keduniawian, yang ukurannya semuanya materi. Gerejanya, gedungnya harus bagus. Ya, fasilitasnya harus bagus. Pokoknya semuanya ukurannya materi. Rumahnya harus bagus, mobilnya harus bagus, tasnya harus bagus, pakaiannya harus bagus. Semua yang digunakannya harus bagus karena hamba Tuhan, karena anak Allah harus diberkati. Anak bungsu aja yang datang kepada Bapa ketika dia sudah menjual semua hak warisnya, dikasih jubah dan cincin oleh bapaknya. Maka anak-anak Tuhan harus hidup diberkati, materinya harus berkelimpahan. Maka ketika dia berdoa mintanya kepada Bapa, ya tadi Bapa aku minta A, B, C, D, E, F, G, semua yang semata-mata hanya cuma laku di bumi ini. Lupa prioritas bahwa ketika kita berdoa, berkomunikasi dengan Allah, kita harus terlebih dahulu memuliakan Dia. Kita harus menempatkan Allah lebih dahulu yang terutama. Baru sesudah itu kalau kita punya permintaan, kita ajukan dalam doa kita itu. Kan begitu harusnya. Bapak Ibu dengar saya sambil introspeksi diri ya. Jangan dengar saya terus masuk telinga kanan, telinga kiri. Benar juga pendeta. Benar juga nih Pase. Tapi ketika berdoa, nanti malam habis kita mau tidur atau sebelum kita mau tidur, doanya begitu lagi. Besok pagi sebelum kita Sabtu beraktivitas, entah kerja, entah liburan bersama keluarga, kita doanya minta-minta, Tuhan, hari ini hari Sabtu, hari libur, aku doa, aku mau pergi ke puncak, berkati agar jalanan lancar, nanti di puncak aman semuanya ya, pagari dengan malaikat Tuhan, nanti bisa makan di restoran di puncak, bisa dapat villa di puncak yang bagus, semuanya permintaan. Lupa bahwa ketika kita mau berkomunikasi dengan Allah yang kita panggil Bapa, itu bukan cuma keintiman, tapi juga memuliakan Allah karena kita paham bahwa Allah adalah Raja kita. Jadi Bapa kami yang di surga, ini identitas dan relasi. Ketika Yesus mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa kita, Ia sedang menekankan bahwa Allah bukanlah sekedar Allah yang jauh dan tak terjangkau. Ini menekankan kedekatan dan hubungan pribadi antara manusia dengan Allah. Namun Dia juga adalah yang di surga, berkali-kali saya bilang tadi. Menunjukkan bahwa Allah berdaulat, transenden dan berbeda dari manusia. Jadi bukan cuma keintiman dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesus, tapi juga kesadaran kita siapa Allah itu. Allah adalah Bapa yang penuh kasih, namun juga penguasa yang kudus. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
menganggap Allah hanya Bapa saja akan menjadi orang Kristen yang pincang dalam teologi. Orang Kristen selain mengimani Allah adalah Bapa juga harus mengimani Allah adalah penguasa yang kudus itu. Relasi hubungan kita dengan Allah bukan sekedar intim tapi juga harus dengan penuh hormat. Kita boleh memanggil dia dengan panggilan Bapa, tapi kita juga harus dengan penuh hormat. Kenapa? Dia adalah Allah yang kudus. Nangkap saudara? Kemudian kalimat dikuduskan namamu itu adalah respon terhadap kekudusan Allah. Setelah mengakui Allah sebagai Bapa, respon pertama yang diajarkan Yesus bukanlah meminta bantuan pribadi. Ya. Bapa kami yang di surga, aku minta ABCD, bukan begitu. Tetapi meninggikan kekudusan Allah. Ini menunjukkan bahwa doa bukan dimulai dengan kebutuhan manusia, tapi dengan kemuliaan Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Yang berdoa demikian mau menguduskan Allah terlebih dahulu. Lewat hidupnya. Yesus gak mengajar Bapa kami yang di surga, aku butuh makan. Bapa kami yang di surga, aku butuh minum, aku butuh uang. Gak begitu. Polanya gak begitu. Meskipun ada, berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ada permintaan itu, tapi bukan di awal. Pola doa yang Yesus ajarkan, pertama kita harus meninggikan nama Allah. Sebelum meminta sesuatu, kita harus terlebih dahulu menempatkan Allah di tempat yang seharusnya dalam hati kita. Makanya kalau kita mengerti doa Bapa kami dan menghidupinya, kok sudah sedikit lagi menyerupai Yesus. Kita tidak boleh mendekat Allah dengan sembarangan, Bapak Ibu. Sebagai Bapa, dia dekat. Bapa itu kan berarti menunjukkan kita intim dengan dia. Kita anak, memanggil dia dengan panggilan Bapa. Tapi sebagai yang di surga, Bapa kami yang di surga, dia itu tetap kudus. Yang kudus, maha kudus. Maka kita sebagai manusia harus menghormatinya. Nah, pemahaman kalimat awal dalam pola doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Kalau kau mengerti ini saja, dampaknya itu akan luar biasa, signifikan luar biasa dalam hidup saudara. Kau akan dekat dengan Bapa, dekat dengan Allah. Tapi sisi yang lain, kau akan menghormati dia dengan menghidupi kekudusan di sepanjang hidup kita. Kalau kita sudah dekat dengan Bapa, intim dengan Bapa, dan kita juga sadar diri menjaga kekudusan kita di hadapan Bapa, karena kita mau menguduskan Bapa, maka hidupmu pasti akan penuh berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Jika kita hanya melihat Allah sebagai Bapa, kita bisa kehilangan rasa hormat dan takut akan dia. Benar nggak? Orang yang kalau udah intim, akhirnya respeknya hilang. Itu dilema saya juga ketika saya bilang sama anak-anak saya, udah kalau ngomong sama papa, gue lu gak apa-apa. Ya kadang-kadang mereka kebablasan gitu. Ya, sering juga saya marah. Ya boleh lah yang ngomong sama papa tuh kayak ngomong sama teman. Tapi ya tahu diri juga loh, papa ini bukan cuma teman, tapi papa ini papamu juga. Kadang-kadang anak-anak tuh lupa gitu. Itu kan normal ya. Makanya kalimatnya Bapa kami yang di surga. Supaya kita bukan cuma intim dengan Bapa, tapi kita juga diingatkan siapa Bapa itu. Ada rasa hormat dan takut akan dia yang kemudian muncul dalam diri kita. Jika kita hanya melihat Allah sebagai yang di surga, kita bisa merasa jauh juga. Makanya nggak kalimatnya, oh Allahku yang di surga. Orang yang berdoa begitu kan merasa akhirnya, wah Allah itu jauh. Enggak. Yesus mengajarkan pola kalau berdoa kepada Allah, berdoalah Bapa kami intim yang di surga. Tetap menguduskan, tetap sadar diri bahwa Allah itu di surga. Jadi kita akhirnya bisa intim dan juga tidak merasa jauh dengan Allah. Kita berdoa kepada Bapa yang penuh kasih, tapi juga yang kudus, yang agung, dan layak untuk ditinggikan, yang membuat kita harus hormat dan takut akan dia. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Itulah pengertian yang saya dapatkan buat saudara. Yesus mengajarkan kita untuk mendekat Allah dengan keseimbangan yang benar. Jadilah orang Kristen yang balance. Bapa yang dekat tapi tetap kudus dan layak dimuliakan. Bapa kami yang di surga menegaskan hubungan kita dengannya. Sementara dikuduskan namamu menuntut kita untuk hidup dalam penghormatan dan kesalehan. Doa ini bukan sekedar ucapan tapi komitmen untuk menjunjung tinggi kekudusan Allah dalam hidup kita. Inilah mutiara dalam doa Bapa kami yang saya temukan Bapak Ibu. Jadi doa Bapa kami itu bukan cuma doa rapalan, bukan doa hafalan, tapi doa yang kalau digali akan ketemu mutiara-mutiaranya. Bapa kami yang di surga. Kata Bapa, kita diajar Yesus bahwa Allah itu intim. Kau bisa memanggilnya dengan panggilan Bapa. Tapi ingat, bukan seperti Bapa dunia.
Kita sama Bapa dunia aja harus hormat, sebab mereka justru harus dihormati, ditinggikan, karena tanpa mereka nggak ada kita. Terlebih Bapa kita yang di surga. Maka kalau berdoa, Bapa kami yang di surga. Ada kalimat surga. Ketika kita mengucapkan kata surga, kita menyadari bahwa Allah itu beda dengan kita. Kita di bumi, Allah di surga. Dikuduskanlah namamu. Kita diingatkan akan sebuah tujuan bahwa kita harus memuliakan Allah, menguduskan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Kita ingin orang yang mendengarkan kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, itu juga termotivasi untuk menguduskan Allah dalam hidup mereka. Bumi ini penuh dengan kekudusan Allah, karena seluruh bumi menguduskan Allah. Dan kalau kita mau ke sana, maka kita terlebih dahulu yang harus menguduskan diri. Belajar hidup kudus, berkenan, taat akan Allah, taat akan firman-Nya. Dengan demikian, maka kita sudah menguduskan Allah. Jadi menguduskan Allah itu bukan dengan kata-kata, bukan dengan omongan kosong, tapi lewat perbuatan. Orang Yahudi paling jago menguduskan nama Allah lewat kata-kata. Paling tidak mereka tidak mengucapkan nama Yahweh. Gak berani tuh lidah mereka tuh sepanjang hidupnya gak pernah mengucapkan nama Yahweh. Mereka selalu merubahnya dengan kata Adonai, Elohim, atau Hashem, nama itu. Nggak ada orang Ibrani sampai sekarang ini, nggak ada rabi-rabi Yahudi yang sekarang ini mengajar, itu menyebut nama Yahweh. Nggak berani mereka. Itu menghujat nama Yahweh. Jadi ketika mereka mau, di otak mereka, di hati mereka mau menyebut nama Yahweh, biasanya kalau rabi-rabi yang memang rabi ya, akan mengucapkan kata Hashem, nama itu. Nah, orang Yahudi yang taat, ketika ada rabinya, ada gurunya mengatakan Hashem, mereka paham yang dimaksudkan oleh nabi itu bukan nama presiden Amerika, bukan. Tapi nama itu, nama di atas segala nama itu. Merujuk pada Yahweh. Tapi karena mereka mau menguduskan nama Yahweh, mereka menggantinya dengan panggilan lain. Kalau orang Yahudi biasa, itu menyebutnya dengan Adonai, Tuanku. Ya. Sehingga akhirnya orang Yahudi merasa jauh dengan Allah. Yesus yang mengenapi Taurat ingin merubah itu. Kalau kalian berdoa, kalian orang Yahudi kan? Jangan seperti orang Yahudi yang lainnya. Jangan seperti rabi-rabi yang berdoa tuh seolah-olah, oh Allahku yang di surga, jauh di sana. Enggak, berdoalah seperti aku berdoa. Begini, dengarkan. Ini polanya. Bapa kami yang di surga. Ya, sudah saya jelaskan ya, kata Bapa, kata kami. Ingat khotbah minggu lalu. Ini seri kedua soal doa Bapa kami. Diikuti ya, supaya Bapak Ibu paham. Sehingga kalau kita berdoa nanti dengan bahasa kita mengikuti pola ini. Kalau kita beriman ke depannya, kita beriman dengan pola ini. Pola yang diajarkan lewat doa Bapa kami oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Allah itu dekat, panggillah Bapa. Tapi ingat, dia ada di surga. Dan ingat juga, setiap orang yang berdoa Bapa kami, berarti setiap orang itu adalah sama-sama anak. Sama-sama milik Bapa. Jangan kamu sombong. Jangan saling menjelekkan. Jangan saling menyesatkan. Ada kata kami di situ. Yesus gak mengajarkan Bapakku yang di surga. Bapa kami yang di surga. Yesus ingin semua orang yang sama-sama menganggap Allah sebagai Bapa itu saudara, brotherhood, sisterhood. Jadi orang yang intim dengan Allah, tapi juga menghormati kekudusan nama Allah, dan mau hidup kudus. Karena menyadari bahwa Allah itu kudus. Kalau itu dikerjakan, Bapak Ibu akan diberkati. Inilah yang disebut dengan mutiara dalam doa Bapa kami. Ya, semoga materi yang saya bagikan di malam hari ini jadi berkat buat saudara. Silakan digumuli lagi. Sekali kalau mau mendalami hal-hal lain tentang doa Bapa kami, belasan tahun yang lalu saya sudah mengajarkan ini selama 23 seri kalau tidak salah. Ya, bisa diikuti. Ada kemiripan, tapi yang saya sampaikan hari ini saya pertajam. Kalau mau lebih dalamnya lagi, ikuti khotbah saya doa Bapa kami yang 23 seri itu. Itu lebih tajam lagi, ya. Karena setiap kata saya dalami, saya berikan makna dengan sungguh untuk orang yang mau belajar bersama saya. Gitu ya saudara ya. Demikian materi pada malam hari ini. Hikmat yang bisa kita dapatkan adalah doa harus sederhana. Jangan dengan kata-kata yang muter-muter ya. Jangan seperti orang yang menggerutu ya. Doa harus sederhana, namun harus penuh makna. Ya. Maknai doa Bapa kami dengan benar. Itulah
wisdom, kebijaksanaan yang saya dapatkan dari materi hari ini yang saya bagi buat saudara. Kalau Bapak Ibu mau diberkati lebih lagi, silakan jadi member dari YouTube WBSD, di scan barcode-nya ya. Nanti Bapak Ibu tinggal langsung ikuti langkah-langkahnya, karena setiap hari saya mengajar buat saudara ya. Pengajaran yang saya berikan dari Senin sampai Sabtu akan mempertajam saudara, karena saya mengajarkan hal-hal yang memang dalam. Yang sensitif saya bagi di situ, bukan di khotbah ya. Kalau sudah jadi member, scan lagi barcode ini, isi formulir, nanti Bapak Ibu di-add di WhatsApp grup kami. Besok Sabtu, setiap Sabtu, mungkin sebulan sekali ya, kita akan bertemu, mungkin awalnya sebulan sekali dalam aplikasi Zoom. Kita bikin seminar kecil namanya kelas Tiranus. Besok temanya tentang jemaat Berea. Bapak Ibu yang sudah jadi member, semua pengajaran di membership, semua pengajaran saya boleh ditanyakan, boleh didiskusikan. Besok jam 10.30 saya undang semuanya untuk ikut di Zoom kami ya, ikut kelas Tiranus. Tapi ingat ya, kalau mau ikut ya harus jadi member dulu. Itu stepnya. Jadi orang luar memang tidak bisa ikut di sini. Saya hanya mengajar bagi orang yang memang mau belajar bersama saya. Gitu ya saudara ya. Semoga yang kami lakukan ini jadi berkat buat semuanya. Kita sudah ada di penghujung renungan di Sabat Shalom ini. Semoga hari Sabat ini memberkati kita, dan setiap kita belajar tentang perkataan dan pengajaran Yesus di hari Sabat ini membuat Sabat kita menjadi Shalom ya. Sabat kita penuh dengan damai sejahtera. Sebelum kita akhiri, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat segalanya. Kami percaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kami mengerti kenapa kami harus berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Kami mengerti kenapa Yesus anak-Mu mengajar kami berdoa dengan pola kalimat Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Kami paham sekarang, dan kami mau ikuti, mau hidupi pemahaman yang kami dapatkan dalam 2 sesi ini. Kalimat berikutnya dalam doa Bapa kami percayakan Kau singkapkan juga makna terdalamnya dalam program-program Sabat Shalom berikutnya. Doa kami bisa memahami kebenaran, dan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi secara Kristen. Sebagai pengikut Kristus, kami bisa mengimani Yesus yang benar, Bapa yang benar, sehingga hidup kami semakin bermakna bagi banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat segalanya. Kami percaya malam hari ini kami semua tidur diberkati. Berkati keluarga kami, berkati bangsa negara kami, presiden kami, pemimpin kami. Berkati semua gereja kami, gembala sidang kami, jemaat di gereja kami, pendeta-pendeta kami diberkati luar biasa. Dan kami juga mau doa buat The Way, diberkati luar biasa. Sehingga apa yang kami kerjakan di The Way ini jadi berkat bagi banyak orang. Ada orang yang bertobat dan membuat surga bersorak-sorai. Itulah kerinduan kami. Terima kasih buat segala-galanya. Kami mau berpisah satu hari pada malam hari ini. Kami percaya semua tidur kami malam hari ini diberkati. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan Bapa, Kaulah pencipta kami, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Biji mata Tuhan, program hari ini sudah selesai. Bapak Ibu yang mau terima berkat Tuhan, boleh arahkan hatimu dan terimalah berkat terbaik dari surga. Seperti Allah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Yesus Kristus. Kita diberkati jadi kepala, gak pernah jadi ekor, naik gak pernah turun. Apa yang kita pegang, kita kerjakan, dibuatnya berhasil. Dan percayalah, mulai malam hari ini, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis mesra intim dengan Roh Kudus selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai malam hari ini sampai Maranatha, ketika kita dijemputnya dan dibawanya masuk ke langit baru, bumi baru, dalam keabadian. Yang diberkati katakan dengan iman. Amin. Kekasih Tuhan, kalau diberkati boleh di-share, boleh dikasih like, boleh didukung doa kami, ya, plan ini. Dan juga kalau memberkati secara materi, ada nomor rekening, persembahan saudara, perpuluhan saudara akan dikelola dengan bijaksana. Mari kita jadi rekan sekerja yang saling mendukung pelayanan ini, agar nama Tuhan dipermuliakan, agar banyak jiwa yang dimenangkan. Selamat malam, God bless you, Jesus bless you more and more, haleluya.